Baik, mari kita satu hati kita memulai ibadah ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 37 bagian A, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Kidung Jemaat 37A, ayat 1 dan 3, batu karang yang teguh dan kata-kata selanjutnya. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Amin. Amin. Terima kasih Bu Diaken. Bagian firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus pasal 5. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Satu Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Saya mohon kesediaan Bapak Natua Atetogul membacakan bagi kita. Ya, pertama Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Baik, terima kasih Bapak Penatua Atetogul. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu akan firman Tuhan dan memeliharanya, terlebih khususnya dalam menjadi saksi Kristus dalam tugas tanggung jawab pelayanan sebagai penatua diaken. Salam. Kekasih-kekasih Tuhan, pertama-tama saya mau memberikan kepada kita gambaran tentang kitab atau surat 1 Petrus. Sang penulis atau Petrus adalah Rasul Kristus. Berbicara tentang Rasul maka merupakan murid yang secara khusus dipanggil, dipakai Yesus Kristus yang berjumlah 12 orang. Itu kita dapat lihat kalau dalam 1 Petrus pasal 1. Ayat 1 menjelaskan di sana bahwa penulis ini menyampaikan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Nah, yang kedua, kepada siapa atau tujuan dari Rasul Petrus ini menyampaikan suratnya adalah anak-anak jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil. Itu juga kita dapat melihatnya di pertama Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, ini ada di wilayah Asia Kecil yang sekarang dari segi peta itu letaknya Turki. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana keadaan jemaat Tuhan saat Rasul Petrus menyampaikan suratnya ini? Nah, kalau kita membaca isi surat dari pasal 1 sampai pasal 5 dari surat Rasul Petrus ini, maka di sana kita akan dapatkan gambaran bahwa
jemaat Tuhan sedang mendapatkan tantangan yang besar. Tantangan yang besar itu karena mereka terdiri dari jumlah yang sedikit dibandingkan dengan agama lain yang ada. Jadi yang sedikit ini mereka tentu dipandang aneh, dipandang malah membangkang saat mereka tidak melakukan cara hidup yang dituntut oleh Romawi pada waktu itu atau penjajah. Salah satunya menyembah kaisar. Jadi agama apapun tetap penyembahan kaisar itu wajib. Nah, sehingga mereka mendapatkan tekanan baik itu lewat kata-kata bahkan fisik. Nah, dalam keadaan seperti itu mereka tentu bergumul. Apakah kita tetap harus berpegang kepada ajaran Kristen atau percaya beriman kepada Yesus Kristus atau kita tinggalkan? Nah, hal yang tidak kalah bergumul tentu adalah para penatua, para pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu yang dipanggil untuk memelihara, menggembalakan domba-domba Allah yang ada di Asia Kecil. Mereka mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Nah, di sini khususnya di bagian yang kita baca tadi, di situ terlebih khususnya tentu disampaikan kepada para penatua. Atau dalam konteks sekarang ya kita pelayan-pelayan penatua diaken. Nah, di sini ada beberapa hal penting kalau kita melihat dari bagian bacaan tadi. Yang pertama, kita dapat menemukan bahwa pribadi dari Rasul Petrus ini adalah orang yang rendah hati. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Dia sebenarnya kan seorang rasul. Tapi dia menempatkan diri sama dengan yang lain. Dengan penatua. Artinya di sini dia mau supaya mereka memandang dia, melihat dia, dan mendengar dia sebagai teman. Nah, di sini kekasih-kekasih Tuhan punya tujuan dan maksud yang akan kita melihat dalam ayat berikut. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela. Artinya di sini perlu sebuah kerendahan hati untuk tugas pelayanan. Nah, hal yang kedua di sini Rasul Petrus mau ingatkan siapakah mereka yang disebut sebagai kawanan domba itu. Di sini Rasul Paulus mau mengingatkan dan menegaskan bahwa kawanan domba atau warga jemaat itu adalah kawanan domba Allah. Artinya supaya pelayan atau para penatua memandang bahwa yang mereka gembalakan ini bukanlah domba mereka, tetapi kawanan domba Allah. Nah, ini kadang-kadang yang kalau kita melihat dalam konteks sekarang, ya, ada yang mengatakan, "Di saya punya jemaat, ini saya punya warga." Nah, itu tidak boleh. Memang dari segi administrasi nampaknya seperti itu. Tetapi yang benar adalah di jemaat Tuhan yang dihukum ada. Ini kawanan domba Allah, ini jemaat Allah dihukum ada. Karena dengan kalimat itu saja tentu akan mengingatkan kita terus bahwa yang kita layani ini adalah milik kepunyaan Allah, di mana Allah yang memberi tanggung jawab pengembalaan atau tugas gembala, dan Allah yang memberi kepada kita kemampuan untuk menjalani tugas gembala. Nah, memang di sini kita tentu
akan berpikir, wah bagaimana kalau ini anak domba ini melawan dan lain sebagainya. Tapi itu konteks yang kasuistik. Itu kalau hal-hal tertentu. Tapi ini yang mau disampaikan secara umum. Apalagi dalam konteks waktu itu mereka dalam keadaan tertekan, kalau lagi dipakai dengan cara paksa, ya, maka tentu mereka akan berbalik. Atau mereka meninggalkan iman mereka. Nah, ini hal yang ketiga yang paling penting. Hal yang ketiga yang paling penting adalah dalam pelayanan selain melayani dan sukarela, tapi juga tidak mencari keuntungan. Oh, memang selama ini kita tidak mencari keuntungan, kita mengabdikan diri. Tapi ada satu hal yang tanpa kita sadari kita berpikir begini. Saya setia melayani karena pasti ada berkat. Nah, itu kadang yang terlintas dalam pikiran kita. Semakin kita melayani Tuhan, maka berkat itu semakin besar. Kalau kita berpikir seperti itu, maka tidak salah kalimat ini. Jangan karena mau mencari keuntungan. Yang benar adalah kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah melayani kita. Atau karena Tuhan memberi tanggung jawab yang besar kepada kita, maka kita sedang melayaninya. Soal keuntungan dalam artian upah atau berkat, ya itu urusan Tuhan. Kenapa ini penting kekasih-kekasih Tuhan? Karena kita akan mendapatkan benturan dalam pikiran, dan itu akan berdampak di dalam pelayanan kita. Di saat kita mendapatkan tantangan, kita bilang, "Hei Tuhan, kok saya sudah melayani? Kenapa? Bukan saya diberkati, tapi saya mendapatkan tantangan kesulitan seperti ini." Nah, disinilah yang terkadang akan membawa benturan di dalam diri pelayan atau penatua diaken. Karena itu maka bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa soal pelayanan jalani dengan ketulusan hati, perendahan diri, dan pengabdian diri. Kita percaya bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati cara hidup kita atau memberkati akan perjalanan hidup kita, maka tentu kita dapat melihatnya dari berbagai segi, termasuk di saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan. Tentu berkat yang menanti kita adalah pertumbuhan iman. Dan itu berdampak pada ayat berikut, menjadi teladan. Jadi di saat kita mampu menghadapi satu pergumulan tantangan, maka itu menjadi teladan bagi warga jemaat yang juga ada dalam pergumulan tantangan. Mereka akan melihat bahwa ini majelis tidak mundur, bahwa ini majelis tetap berjuang untuk menghadapi tantangan-tantangan pergumulan hidup mereka. Memang berbicara tentang hal yang berikut, tentang teladan ini kekasih-kekasih Tuhan, kadang-kadang juga memang menjadi pergumulan sendiri karena warga jemaat ingin melihat keteladanan dalam berbagai segi. Itulah yang kadang membawa kita sedikit merasa ya tidak begitu dengan ketulusan hati. Saya ambil contoh. Kalau sudah ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana dan sebagainya, ya, jemaat punya pikiran, kita lihat majelis kira-kira mereka mau duluannya bagaimana. Nah, sehingga kadang-kadang kalau sudah terlalu beruntun, maka kita juga macam merasa, kenapa macam harus kita terusin daya di mana lagi. Nah, kadang-kadang itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Tapi panggilan untuk menjadi teladan bagi kawanan domba Tuhan, tentu yang paling utama ini adalah dalam hal kesabaran kita menghadapi tantangan-tantangan pergumulan hidup. Bukan sekedar hal-hal yang berhubungan dengan fisik seperti tadi. Meskipun itu juga menjadi bagian yang merupakan tanggung jawab kita. Nah, dan yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini merupakan sebuah upah besar dan sekaligus sebenarnya sebuah pertanggungjawaban yang kita mau nyatakan. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Yang kalau khotbah minggu kemarin itu tentang uang mina.
Saat dia bisa kembangkan, yang 5 jadi 10, dia dipercayakan 10 kota. Minta maaf, yang 1 jadi 10. Karena tiap orang dapat 1. Yang 1 kemudian dia bisa jadi 5, maka dipercayakan 5 kota. Nah ini tentu adalah sebuah penghargaan dari kepercayaan yang betul dengan kesetiaan dan ketaatan itu diwujud nyatakan. Artinya tidak akan sia-sia segala pengorbanan yang kita korbankan ya, untuk pelayanan Tuhan. Dan mahkota ini itu pasti kelak. Tapi untuk sekarang selama kita menjalani, mahkota apa yang kita dapatkan? Ya pasti salah satu penghargaan. Artinya wibawa pelayanan itu semakin menjadi sebuah kepercayaan dari warga jemaat bagi kita. Karena kita mampu menjadi teladan, ya, maka pasti wibawa pelayanan. Artinya di saat kita menyampaikan sesuatu, ya, kita mampu untuk menyampaikan dengan percaya diri. Kita yakin bahwa jemaat pasti ya mereka akan mendengarkan. Karena mereka melihat bagaimana keteladanan kita. Nah ini yang tidak mudah. Sama sekali tidak mudah kekasih-kekasih Tuhan. Nah karena itu maka kita dipanggil sebagaimana para penatua diaken pada waktu itu dipanggil untuk bagaimana menjalani tugas gembala, maka kita juga saat ini dipanggil seperti itu. Yang terakhir yang saya mau sampaikan dari bagian firman Tuhan ini bahwa gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Nah, kita tentu punya keterbatasan, kelemahan, tapi dia gembala agung itu yang punya kawanan domba pasti dia akan menopang kita. Kita tidak berjalan sendiri. Ya, dan dia pasti akan juga meminta pertanggungjawaban dari kita. Kita akan berani untuk setiap waktu di dalam pelayanan kita mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Karena kita percaya bahwa Gembala Agung itu Sang Immanuel, dia selalu ada di hidup kita dan selalu ia minta pertanggungjawaban dari kita. Kita tidak malu, kita dengan berani, tetapi juga dalam perendahan diri, kita menyatakan bahwa kita telah menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian itu kekasih-kekasih Tuhan yang dapat saya bagikan. Saya berikan kesempatan kepada kita ada tambahan atau juga ada pertanyaan untuk kita diskusi bersama. Kesempatan saya berikan pertama-tama Bapak Penatua Evo Sinda. Baik, terima kasih kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan firman. Dari firman Tuhan ini ada 3 bagian yang dapat saya pahami, yaitu bahwa yang pertama itu mengajak kita untuk kita memahami siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena dasar kita sebagai hamba Tuhan ialah perlu kita memahami berdasarkan seluruh firman tadi yang menjadi perenungan buat kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus Yesus. Dasar ini yang akan menjadi landasan buat kita bahwa di dalam tugas pelayanan yang kita lakukan, tetap kita juga harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan melayakkan kita untuk kita menjalani tugas pelayanan ini. Yang kedua, untuk apa kita ada dalam tugas dan pelayanan ini? Ini juga yang menjadi hal yang penting, menjadi perenungan buat kita, yaitu bahwa kita melakukan karya kehidupan kita itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Kita bukan melakukan pekerjaan pelayanan ini untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kita dibanggakan, kita dikenal dan lain sebagainya.
Saya rasa sama sekali tidak seperti itu. Jadi kita jalani hidup kita itu uh, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena bekerja itu juga adalah bagian daripada ibadah. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa melayani kalau kita sendiri, saya juga sudah tidak bisa melayani diri kita sendiri. Ini juga yang menjadi satu panduan. Dan yang terpenting di situ kita harus menjadi contoh dan teladan. Ya kalau kita hanya tahu berbicara tentang firman itu tetapi kita tidak melakukannya itu, yaitu memanajemen waktu dan lain sebagainya, ya bagaimana kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Dan yang terakhir di situ yang saya renungkan di situ, dari semua yang kita lakukan ini untuk siapa? Ini juga yang harus menjadi panduan buat kita, karena banyak orang yang hanya mencari kedudukan, mencari nama, mencari hasil daripada tugas pelayanan yang ia lakukan. Sementara dia tidak pernah sadari bahwa yang kita lakukan semuanya ini itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga mengantisipasi diri kita untuk kita melakukan korupsi, melakukan penipuan, melakukan kepalsuan dan lain sebagainya hanya semata-mata untuk kepentingan diri kita. Padahalnya itu justru menjadi satu hal yang membuat Tuhan itu marah. Tetapi sesungguhnya yang kita lakukan itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya rasa itu yang menjadi perenungan dari firman Tuhan. Jadi ada 3 poin di situ: menyadari diri kita siapa dan untuk apa kita berada dalam tugas pelayanan, dan segala sesuatu karya hidup kita untuk siapa. Demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Penutup Eko Singda. Selanjutnya Bapak Penutup Ate Togul. Baik, terima kasih Bapak. Dari nats renungan kita, tentu kita sebagai pelayan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan domba Allah. Dari nats ini, kalau kita menjadi gembala, yang perlu kita lakukan adalah yaitu melakukan tugas penggembalaan itu dengan sukarela, suka dan rela. Itu dalam pernyataan sukarela, di situ membutuhkan pengorbanan. Dan kita kalau mau menjadi seorang gembala, banyak hal yang kita korbankan. Hal yang pertama, mengorbankan tenaga, mengorbankan perasaan, bahkan bisa juga mengorbankan materi, bahkan banyak hal lain lagi yang kita bisa korbankan. Dan itu kita harus rela untuk melakukan itu. Dan dengan ikhlas kita melakukan, sehingga tidak menjadi beban dalam perjalanan tugas kita. Sehingga di situ kenapa dengan sukarela, supaya tidak menjadi tekanan dalam menjalani tugas dan tujuan pelayanan. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, yaitu mengabdi. Itu kalau berbicara mengabdi, berbeda kalau kita bekerja secara formal. Jadi mengabdi di sini tanpa mengharapkan imbalan, karena memang dilakukan dengan sukarela dan dilakukan pula sesuai dengan pengabdian diri. Kita mengabdi kepada siapa? Yaitu kita mengabdi kepada Tuhan. Dan sebagai abdi Tuhan, tentu kita lakukan tanpa mengharapkan imbalan dari sesama. Tentu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, karena kita sebenarnya imbalan itu sudah kita terima. Karena sesungguhnya kita sudah diberi upah duluan sebelum kita melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita, yaitu
penebusan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu melakukan dengan menjadi, ketika kita sudah melakukan 2 poin yang di atas, maka dengan sendirinya kita menjadi teladan bagi domba gembalaan. Dan ini hal yang memang cukup berat dalam aplikasi melakukan penggembalaan dalam kehidupan kita saat ini. Dan memang ini yang sangat sulit menjadi teladan. Tetapi yang walaupun demikian tidak membuat kita mundur, tetapi terus kita maju dan melakukan yang terbaik sesuai panggilan kita, sesuai kemampuan kita. Dan ini tidak menghiraukan, artinya tidak boleh terpengaruh dengan apapun kata dunia terhadap proses pelayanan yang kita lakukan. Yang penting semuanya kita lakukan dengan sukarela dan dengan pengampunan diri. Mungkin itu dari saya, Bapak. Nah, terima kasih Bapak Togul. Selanjutnya dari Ibu Ringgil. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kita semua pada malam hari ini. Kasih Tuhan, sebagaimana kita sudah mendengarkan bagaimana latar belakang dari sudut Petrus tadi sampai kepada bacaan kita pada saat ini. Di sana sebagai jemaat Tuhan berhadapan dengan tantangan. Tantangan yang pertama tadi yang disampaikan pendeta adalah tantangan karena mereka itu minoritas atau kelompok kecil dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita sekarang, di zaman sekarang, kalau kita mau ngomong tentang hal itu, ya kita sudah menjadi, khususnya di sini sudah mayoritas. Bahkan kalau kita bilang ya mau hampir 100% sudah kita ini menjadi orang Kristen. Kalau dulu karena mereka kecil, jadi tantangan dan dua itu besar. Tetapi kalau kita bandingkan sekarang kita sudah mau hampir semua ini mayoritas sudah menjadi Kristen, tetapi tantangan juga tidak menjadi sesuatu yang tidak ada. Tetapi semakin besar tantangan-tantangan itu. Karena tantangan-tantangan yang datang itu bukan saja dari luar, tetapi tantangan dalam diri atau hidup kita sebagai orang Kristen sendiri. Sehingga kalau saya bilang tentang mayoritas, tentang kalau secara jumlah kita tidak menjadi sesuatu persoalan, karena kita semakin hari semakin bertambahnya orang Kristen, bahkan kita mau hampir 100%. Tetapi yang menjadi satu hal kesulitan adalah dari segi kualitas. Dengan semakin banyak, bagaimana dengan kualitas iman orang Kristen itu yang sampai saat ini juga menjadi satu PR bagi kita. Bagaimana kita bilang, kita memberikan pemahaman. Sama dengan orang kita baru mau ajar ulang untuk menjadi orang Kristen. Sesungguhnya kita sudah lama jadi orang Kristen, tetapi pemahaman atau dalam kualitas iman tentu kita menyadari itu bahwa kita masih terlalu kecil, masih terlalu minim. Pemahaman secara dunia atau secara perpintaan ada, kita dipandang power, bisa, dan ini dan itu, biarkan. Termasuk warga jemaat yang kita gembalakan itu, oh mereka itu mau apa yang tidak bisa dilakukan. Pengaruh di sini, mempengaruhi di sini, bisa. Tetapi kalau kita kembali dalam gereja, itu yang menjadi satu kesulitan. Seorang akan bisa tarik diri. Dan dia bilang, saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan itu. Itu karena kenapa? Ya saya bilang tadi dari segi satu kualitas iman dalam hal ini, pemahaman kita secara iman yang betul-betul belum kita terlalu serius. Baik dari segi kita sebagai orang Kristen secara pribadi, masalah iman itu kadang-kadang kita ambil terlalu anggap sepele. Tetapi kalau hal-hal yang lain-lain kita bilang, kenapa dia begini, sampai cari dia punya akar seperti apa itu butuh pengorbanan yang dibilang Mbak Pria tadi itu dapat dilakukan. Ya mungkin karena apa yang kita kejar, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak kelihatan ya. Karena orang mungkin hanya kita berpikir, nah itu pada maaf. Yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita alami secara
turara ada kadang-kadang itu lebih memandang itu. Tetapi masalah iman adalah sesuatu hal yang tidak kelihatan, tetapi adalah sesuatu ada pengharapan besar ketika kita menekuni itu dalam kehidupan kita. Dan itulah panggilan yang seperti yang dikatakan lebih khusus bagi kita sebagai penetua. Sebagai penetua tentu kita akan sejenak menarik diri dari hal yang maksudnya secara umum sebagai jemaat lebih apalagi kita menarik diri dalam hal ini dalam ruangan yang lebih kecil dan saya katakan menarik diri dalam hal ini kita akan berbeda. Bagaimana kita bisa berbeda seperti yang dikatakan tadi supaya kita menjadi teladannya bagi orang lain. Dan itu bukan kalau mau omong tentang teladan, kalau pada saat-saat yang aman-aman, baik-baik, tidak ada tantangan untuk jadi teladan itu hal yang mudah, bisa. Tetapi menjadi teladan di saat tersulit itu yang sangat susah bagi kita. Di saat kita menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan untuk kita menjadi teladan, itu merupakan sesuatu hal yang betul-betul membutuhkan kita bisa membutuhkan daripada kita untuk kita lebih mengenal apa yang harus kita lakukan atau apa harus yang kita berbuat dalam kehidupan kita. Karena di saat tantangan datang, bagaimana kita berbeda dengan khususnya kita sebagai menjadi jemaat bisa berbeda dengan jemaat yang lain. Di saat tersulit, bagaimana kita harus berbeda dengan jemaat Tuhan yang kita layani. Berarti kita harus bisa menarik diri dari apa yang menjadi bagian daripada dunia ini. Dan inilah yang juga saudara-saudaraku yang kekasih, yang kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar bisa kita mampu lakukan dan kadang-kadang kita bisa juga tidak mampu. Sehingga dengan demikian saudara-saudaraku yang kekasih, dalam hal pelayanan kadang-kadang ada saat-saatnya juga kadang kita memiliki saat kita menarik diri dan ada saatnya juga kita akan bisa menampakkan diri. Karena saya katakan tadi kadang-kadang sangat tergantung kepada situasi dan kondisi hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tentu dengan nasihat firman Tuhan pada malam hari ini, kembali menggugah kita, mengingatkan kita bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada saya atau kepada kita untuk kita menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami kembalikan. Baik, terima kasih. Terakhir dari Ibu Diaken, Dirip. Ibu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anak Tuhan, sebagai diaken, saya tetap bersedia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Baik, terima kasih. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat-Nya sehingga kita bisa berbagi berkat. Kita memahami maksud dari firman Tuhan ini dan kita sudah renungkan, kita ambil secara pribadi dan juga kita memahami untuk tugas tanggung jawab kita sebagai majelis jemaat. Tinggal bagaimana kita mewujud nyatakan. Memang untuk kita membangun pemahaman dan juga kebiasaan rohani di warga jemaat ini tidak mudah. Saya kadang berpikir, ya kalau saja bisa ketik doa malam setiap hari Sabtu dibagikan di semua warga jemaat tiap kakak, supaya mereka mulai belajar dari hal kecil. Setiap hari Sabtu itu berdoa dan persiapkan diri untuk besok. Sedangkan yang sudah bisa berdoa, ya tidak usah lagi pakai itu doa yang diketik. Tinggal doa saja sendiri. Karena apa ya?
bagaimana supaya mereka ini mulai belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita kadang kesulitannya itu di hal praktis. Kira-kira buat apa ya supaya warga ini dia belajar pelan-pelan mulai bertumbuh. Ini kadang yang memang butuh kita cari cara, meskipun sederhana tapi secara perlahan-lahan mereka terbiasa dan mulai. Kita belum bisa mengharapkan untuk mereka ini menjadi saksi untuk tetangganya, untuk apa, itu masih jauh. Tapi mungkin hal kecil apa yang mereka itu bisa lakukan untuk kita cari cara. Dan tentu kalau kita sebagai majelis, kita di rumah tangga kita menyanyi satu lagu dan kita berdoa. Contohnya di hari Sabtu, mereka dengar yang tetangga, oh ini majelis ini. Jadi teladan. Artinya ada hal yang kita coba lakukan untuk seperti itu. Ya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk kita terus menjalani pelayanannya, dan kita diperlengkapi untuk kita menjalankan pelayanan bagi anak-anak kawanan domba Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.